Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayenal Effectus. Di video kali ini kita akan lanjut lagi pembahasan Nadhaman Alfiah Ibnu Malik, dan sekarang kita sudah sampai di bait yang ke-41. Ya kan teman-teman, bait 41. Dan sebagaimana kemarin kita singgung sedikit bahwa bait yang ke-41 ini akan menerangkan jamak muannats salim. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa ya, yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel Hayenal Effectus, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman. Dan insya Allah nanti di bait ini ya, terutama di bagian syaratnya itu nanti akan ada sesuatu yang mungkin belum kalian sadari. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a. Wa ma utawi kalimat qad jumi'a kang teman-teman den jama'ake dijamakkan apa ma bita kelawan huruf ta wa alifin kelawan huruf alif yuksaru iku den kasrah apa ma fil jari ing dalem keadaan jar ing dalam i'rab jar wa fi nasbi lan ing dalam mahal nasab lan ing dalam keadaan nasab ma'an hale bareng ya. Jadi terjemahnya kurang lebihnya kalimat yang dijamakkan dengan tambahan huruf ta dan alif itu ketika i'rab jar serta nasab diharokati dengan kasrah, keduanya ma'an bersamaan ya, jar sama nasab sama-sama ditandai dengan kasrah. Ya, gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah jamak muannats salim ya. Sebagaimana kita tahu bahwa i'rab dari jamak muannats salim ketika rafa itu menggunakan dhammah, ketika nasab dan jar itu ditandai dengan kasrah ya. Nah, di sini diterangkan bahwa jamak muannats salim itu termasuk apa ya di sini? Wa syara'a fi dzikri ma nabat fihi harokatun an harokatin. Jadi yang kemarin kan yang pembahasan bait-bait sebelumnya itu pembahasan tentang kalimat-kalimat atau ya kalimat-kalimat sih yang mana i'rabnya itu adalah huruf yang huruf itu menggantikan harokat. Contohnya seperti asma sitah. Asma sitah itu kan kemarin rafa menggunakan wawu ya kan, ketika nasab menggunakan alif dan ketika jar menggunakan ya. Itu menggantikan harokat yang mana semestinya tanda asli dari rafa itu dhammah diganti dengan huruf yaitu wawu. Nasab yang tanda aslinya seharusnya itu fathah tetapi ketika asma sitah diganti dengan alif. Jar yang mana tanda aslinya itu kasrah manakala kalimat itu berupa asma sitah digantikan dengan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada jamak mudzakkar salim yaitu wawu nun ketika rafa, ya nun ketika nasab dan jar. Nah, sekarang yang jamak muannats salim itu harokat menggantikan harokat. Nah, dari mana kita tahu? Kita tahunya itu ketika tanda nasab ya. Tanda nasab kan tanda aslinya itu kan harokat fathah ya kan. Tetapi di jamak muannats salim ini ketika nasab itu tandanya kasrah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tanda kasrah itu menggantikan fathah ya, sehingga di sini menggantikan harokat. Nah, untuk jamak muannats salim sendiri di sini contohnya kalian pasti semuanya sudah pada tahu. Contohnya ya seperti muslimatun, mukminatun, abidatun, sajidatun dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita bahas ini yang maksud saya yang menarik. Jadi kenapa kok jamak ini disebut jamak yang salim ya? Jadi jamak yang salim itu kan ada dua, jamak mudzakkar sama jamak muannats. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama-sama salim. Berarti ada jamak yang ghairu salim, yang tidak salim. Nah, ada, yaitu adalah jamak taksir. Nah, kenapa kok jamak ini disebut jamak yang salim? Di sini diterangkan di syarah dari Ibnu Aqil bahwa disebut jamak ini dengan salim karena ihtirazan an jam'it taksiri. Jadi gampangannya itu jamak ini tuh enggak selamat dari perubahan sigot. Jadi cukup dengan ditambahi, misalkan kalau jamak mudzakkar salim ya cukup ditambahi wawu nun atau ya nun, selesai menjadi jamak mudzakkar salim. Sedangkan untuk wazannya sendiri itu tidak berubah. Sajidun ya
sama sajiduna, bentuknya sajiduna, maksudnya ketika mufrad ya sajidun, ya cukup ditambahi wawun nun tanpa merubah sigot dari sajidun, ya. Begitu juga dengan jamak muannats salim, misalkan muslimatun, ya. Kita tahunya muslimatun itu jamak muannats salim karena di situ ada alif serta ta sebagai huruf tambahan, ya. Patokannya itu huruf tambahannya alif ta. Manakala huruf tambahannya itu satu, itu tidak bisa, ya. Jadi alif serta ta itu sama-sama menjadi huruf tambahan. Nah, patokannya di situ. Nah, muslimatun itu disebut jamak yang salim karena ya tinggal ditambahi alif ta saja. Muslimun yang mus, mim, sin, lam, mim itu nggak ada perubahan singgot, makanya di situ selamat, disebut jamak yang selamat. Berbeda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak bisa selamat dari perubahan bentuk. Misalkan ya baitun, ya baitun kan fa'lun, ya wazannya fa'lun. Ketika dijamakkan menjadi buyutun, merombak segalanya. Atau misalkan itu kan baitun, artinya rumah, dijamakkan menjadi buyutun. Manakala baitun artinya bait, dijamakkan menjadi abiyatun. Nah, itu malah sudah berubah lagi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jamak taksir itu adalah jamak yang ghairu salim, ya, teman-teman. Ya, itu ya. Nah, untuk di sini contohnya ya sebagaimana saya bilang tadi bahwa jamak muannats salim contohnya seperti muslimatun, mukminatun dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kelihatannya itu jamak muannats salim tetapi itu sebenarnya tidak. Contohnya di sini seperti lafaz qudotun. Qudotun di sini itu bukan jamak muannats salim karena di situ alifnya itu bukan alif zaidah tetapi alif yang asalnya itu adalah huruf ya. Jadi ya dirubah menjadi alif. Nah, di sini untuk qudotun asalnya adalah lafaz qudoyatun. Ya, qudoyatun. Jadi ya di situ digantikan dengan alif qudotun. Untuk contoh lainnya seperti lafaz abiyatun. Abiyatun di situ bukan jamak muannats salim, bukan. Meskipun akhirannya ada alif serta ta, tapi di situ untuk huruf taknya itu bukan huruf tak tambahan, tetapi di situ adalah tak asli dari baitun, ya. Nah, di sini abiyatun bukan jamak muannats salim, melainkan jamak taksir. Nah, itu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terangkan mengenai jamak muannats salim, ya. Dan ya tadi sudah saya singgung bahwa ketika rafa itu tandanya menggunakan dhammah, ketika nasab dan jar itu tandanya menggunakan kasrah. Nah, oke, jadi sekian untuk penjelasan bait yang ke-41. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Ya, seperti biasa, jika ada silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan sekian dulu untuk video kali ini, dan insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas bait yang ke-42, ya teman-teman. Dan wallahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.